Bismillahirrahmanirrahim. Karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan sejarah besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan mengulas kembali tentang sejarah Nabi. Karena bagaimanapun salah satu soalan manusia ketika ditanya oleh Mungkar dan Nakir adalah wa man nabiyuk, siapa nabimu? Seorang muslim tentunya harus paham siapa nabinya, karena tidak mungkin kita bisa mengikuti nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tidak mengenal sejarahnya. Makanya mengenal sejarah itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kisahnya? Tentu kita akan menyingkat kisah ini sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi yang penting-penting. Karena kalau kita mengkisahkan secara rinci tentu akan lama. Taib. Nabi kita disebut dengan Muhammad ataupun Ahmad. Muhammad itu artinya kathratul hamdi, orang yang banyak dipuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang manusia yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh para malaikat, dipuji oleh para nabi, dan juga dipuji oleh manusia semuanya. Itulah nama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang Yahudi Madinah, mereka berusaha untuk menyingkap nabi terakhir, nabi akhir zaman, dengan melihat tanda-tandanya. Dan ketika para ulama Yahudi sudah mengetahui bahwa sebentar lagi akan ada tanda-tanda kelahiran, dan nabi yang akan muncul itu namanya Muhammad, terdengarlah oleh sebagian orang-orang Arab yang ada di Mekah, sehingga rame-rame di antara mereka ada yang memberi nama anak mereka Muhammad. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan sekitar 14 nama Muhammad di zaman itu, karena mengharap bahwa Muhammad mereka lah yang dimaksud oleh Yahudi yang akan jadi nabi. Padahal nama itu tidak pernah dikenal sebelumnya. Orang Arab tidak ada yang memberi nama anaknya dengan kalimat Muhammad, itu tidak ada, kecuali setelah ada informasi dari orang Yahudi bahwa akan muncul seorang nabi namanya Muhammad. Makanya sebagian orang musyrik ramai-ramai memberi nama anak-anak mereka dengan Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sering saya ulangi bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada 3 peristiwa besar yang merangkum seluruh sejarah Nabi. Pertama, kelahiran Rasul terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemudian hijrah Rasul pun terjadi di bulan Rabiul Awal. Kemudian wafatnya Rasul pun terjadi di bulan Rabiul Awal. Awal, tengah, akhir semua terjadi di bulan Rabiul Awal. Makanya bulan ini merangkum semua sejarah Nabi. Kita mulai daripada kelahirannya.
Nabi SAW ditakdirkan terlahir yatim, dan itu disyaratkan dalam surat Ad-Duha. Allah berfirman, wa wajadaka yatiman fa'awah. Dan Allah mendapatimu wahai Muhammad dalam kondisi yatim. Dan Nabi SAW bukan yatim biasa, tetapi seyatim-yatimnya anak yatim. Apa maksudnya? Karena ketika usia Rasul 4 bulan, artinya masih di kandungan ibundanya Aminah, Abdullah ayahnya meninggal dunia. Dan ayahnya Nabi SAW meninggal itu di usia sangat muda sekali. Ada yang mengatakan di usia 18 tahun, ada yang mengatakan di usia 25 tahun, pokoknya di bawah 30 tahun. Ketika dia hendak pergi ke Syam berniaga, mampir di kota Madinah, terkena wabah Yathrib. Kemudian dia meninggal karena wabah. Sehingga Nabi SAW ketika lahir tidak mengenal siapa ayahnya, bentuknya seperti apa, karena meninggal sebelum lahir masalahnya. Tiba-tiba kemudian ketika Nabi SAW di usia 6 tahun, nyusul pula ibunya Aminah, meninggal ketika perjalanan setelah ziarah ke kuburan ayahnya Abdullah, kemudian hendak pulang ke Mekah. Antara Mekah dan Madinah ada satu tempat namanya Abwa, tiba-tiba jatuh sakit, kemudian meninggal juga. Dari sini lengkaplah penderitaan Rasul. Ayahnya meninggal sementara dia dalam kandungan, ibundanya meninggal di usia beliau 6 tahun. Pertanyaan pun muncul, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala harus mewafatkan kedua orang tua Nabi padahal Nabi masih kecil? Apa hikmahnya? Kenapa kemudian tidak dihidupkan saja sampai Nabi besar, baru kemudian keduanya wafat? Ada 3 hikmah kenapa kedua orang tua Nabi meninggal di usia Nabi SAW masih belia. Yang pertama, kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kemudian meletakkan janin Muhammad SAW di perut Aminah dari ayahandanya Abdullah, ketika Rasul lahir, artinya tugas Aminah dan Abdullah selesai, karena tugas dia hanya melahirkan saja. Ketika sudah lahir selesai tugas dia, makanya meninggal. Pelajaran yang kedua, kata para ulama, supaya Nabi SAW tidak bergantung hidupnya kepada kedua orang tuanya, biar dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Karena kalau seandainya ada kedua orang tuanya, tentu kehidupan Rasul akan bergantung kepada ibunda dan ayahandanya. Ketika dua-duanya wafat, maka Nabi SAW tidak ada sandaran dan gantungan kecuali kepada Allah. Ditanamkan tawakal oleh Allah Azza wa Jal agar dia menjadi manusia yang mandiri sejak kecil. Kemudian yang ketiga, supaya jadi pelajaran bagi setiap anak yatim, bahwa jangan, karena Nabi SAW yang agung terlahir yatim, dan keyatimannya tidak menjadikan dia menjadi orang hina, bahkan menjadi orang mulia. Betapa banyak para ulama walaupun terlahir yatim tapi menguasai dunia, kan? Imam Ahmad lahir yatim, menguasai dunia. Imam Syafi'i lahir yatim, menguasai dunia. Imam Malik terlahir menguasai dunia. Artinya bahwa para ulama-ulama dunia itu rata-rata mereka terlahir yatim, dan yang membimbingnya adalah ibunda mereka. Inilah 3 hikmah kenapa kedua orang tua Rasul meninggal ketika Nabi SAW masih kecil. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Nabi itu ketika dilahirkan, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya yang namanya manusia, tentu semua sama, tidak ada yang beda. Tetapi karena Nabi SAW ini akan dimuliakan dari seluruh manusia, maka kelahirannya dibedakan dengan adanya irhasat. Irhasat itu artinya keanehan-keanehan yang mirip dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu keanehan bagi para nabi dan rasul, artinya setelah orang ini diangkat jadi nabi, jadi rasul, kemudian punya keanehan, itu disebut mukjizat namanya. Tetapi kalau keanehan ini muncul sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, maka sebutannya irhasat namanya. Ada irhasat, ada mukjizat. Lah Nabi SAW ditampakkan keanehan ketika menjelang kelahirannya, ketika saat kelahirannya, ketika setelah kelahirannya, untuk menunjukkan bahwa ini seorang nabi. Adapun menjelang kelahirannya, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi Madinah itu lebih paham tentang sosok nabi yang akan lahir dibandingkan orang-orang Arab. Orang-orang Arab tidak ada informasi soal itu, karena orang Arab itu agamanya musyrik, tidak ada pegangan kitab. Lain dengan orang Yahudi punya Taurat dan Rasul tercatat dalam Taurat. Kemudian orang-orang Nasrani punya Injil dan Rasul, sifat-sifatnya tercatat di Injil. Sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani punya maklumat soal kenabian. Cuman mereka tidak tahu yang mana satu yang akan melahirkan Nabi itu. Tapi mereka yakin Nabi itu akan lahir. Makanya wajar berbondong-bondong orang Yahudi datang dari Syam, kemudian mereka bertempat di Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Tujuannya cuma satu, karena disitulah isyarat Nabi akhir zaman akan muncul. Padahal Madinah bukan tempat ekonomi yang baik kala itu. Masih bagus Yaman. Kenapa mereka tidak ke Yaman? Kenapa mereka tidak tinggal di Syam saja yang jelas-jelas kemajuannya luar biasa? Kenapa mesti ke Madinah, negeri kering kelontang yang hanya ada pohon kurma di mana-mana saja? Rupanya bukan itu yang dituju orang Yahudi. Karena orang Yahudi meyakini di situ akan muncul seorang nabi. Makanya berbondong-bondong datang ke situ. Mereka menunggu-nunggu. Ini irhasat yang pertama. Irhasat yang kedua, 50 hari atau sebulan setengah sebelum lahirnya Rasul, terjadi peristiwa besar yang disebutkan dalam Al-Quran dalam suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihi jaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Rangkuman ayat ini menceritakan tentang pasukan Abraha yang datang dari Najran Yaman untuk menghancurkan Ka'bah gara-gara gereja yang dibangunnya dihinakan oleh sebagian atau individu dari suku Arab yang bertinggal di sekitar haram. Marah Abraha. Akhirnya kemudian mau pasukan gajah. Singkat cerita, ketika Abraha berdialog dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ketika itu mengatakan, ya Abraha, saya menghadap kamu bukan karena ingin membela Ka'bah. Saya menghadap kamu lantaran anak buahmu mencuri 200 unta saya. Kembalikan unta-untaku. Abraha heran, pemimpin Arab, tempat agung yang diagungkan dirinya, diagungkan nenek moyangnya, diagungkan seluruh suku Arab, ketika dihancurkan kok tenang-tenang saja. Kemudian Abu Talib memberikan jawaban, ya Abraha, adapun unta itu saya pemiliknya, wajar saya akan ambil. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Dengan bahasa lain, kata Abdul Muttalib, ammal Ka'batu falahu rabbun yahmi. Adapun Ka'bah itu punya Rabb, punya Tuhan yang akan melindungi dia sendiri. Saya tidak ikut campur dengan Ka'bah, katanya. Kalau mau diserang, serang sajalah.
Rupanya kemudian ketika hendak bergerak dan sampai di lembah Muhassir, disitulah Abraha diazab Allah dengan dikirim burung-burung laut berwarna hitam yang Al-Quran menyebutnya dengan kata burung ababil, di mana setiap burung membawa 3 batu sebesar biji, kemudian dilempar. Setiap orang yang terkena lemparan hilang separuh badannya. Makanya Al-Quran membahasakan ka'asfi ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Anda bisa lihat kalau ada daun dimakan ulat, pasti hilang separuh. Seperti itulah apabila terkena tembakan burung itu, maka jasadnya akan hilang separuh. Allah azab orang-orang ini. Tetapi ada beberapa yang diselamatkan oleh Allah untuk menceritakan kisah ini, tetapi yang selamat pun diazab dengan azab yang lain, tetap juga meninggal. Tidak ada yang selamat antara Abraha mati. Lah 50 hari setelah tragedi Abraha ini, kurang lebih 1 bulan setengah, maka lahirlah Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saat menjelang kelahirannya. Kemudian yang kedua, saat kelahirannya ada 3 peristiwa yang jelas secara nas, ya, karena banyak peristiwa tapi tidak ada sandaran hadis kecuali dhaif dan maudhu, karena lemah palsu hadis. Tapi yang 3 ini yang kemudian antara hadisnya hasan atau sahih. Pertama, saat kelahirannya, Aminah menceritakan bahwa ketika dia melahirkan Rasul, tiba-tiba keluar cahaya dari dirinya, dan cahaya ini melesat ke arah Syam, kemudian menerangi negeri Syam. Ini satu keanehan. Kemudian yang kedua, ketika Rasul lahir, tiba-tiba kemudian keluar, tangannya menengadahkan ke langit dan wajahnya menatap ke langit, dan tidak ada kelahiran bayi seperti ini. Kemudian yang ketiga, saat kelahirannya di Madinah, heboh para pembesar ulama-ulama Yahudi karena muncul bintang Ahmad yang tidak diketahui kecuali orang Yahudi saja. Sehingga para ulama Yahudi keluar dari rumah-rumah mereka ke benteng-benteng, kemudian melihat ke langit dan mengatakan, laqad wulidan nabi, malam ini harusnya ada seorang nabi lahir. Kemudian digedor seluruh pintu rumah Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kunaiqah, semua rumah-rumah orang Yahudi di Madinah digedor. Kemudian ditanya, adakah istri kalian melahirkan malam ini? Rupanya tidak ada. Setelah kemudian beberapa hari setelahnya terdengar di Mekah ada orang yang melahirkan. Di malam ketika ada itu muncul, menangislah ulama-ulama Yahudi. Kemudian mereka mengatakan, laqad dhahabat nubuwwatu Bani Israil, telah hilang kenabian Bani Israel dan telah dicaplok orang-orang Arab, katanya. Ini 3 peristiwa. Adapun kemudian padamnya api Majusi yang sudah 1000 tahun tidak padam, tiba-tiba padam. Kemudian tiang-tiang kerajaan Kisra yang 4 roboh, dan beberapa keanehan yang lainnya, semua hadisnya kalau tidak dhaif maudhu. Intinya ini 3 ini saja yang jelas-jelas riwayat, itu saja. Adalah kelahirannya. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu memiliki berapa ibu susuan? 4. Ya. Nabi SAW memiliki 3 ibu susuan. Pertama, ibundanya sendiri, tapi cuma 6 hari disusui oleh Aminah. Kemudian disusui oleh budaknya Abu Lahab, namanya Suwaibah, yang kebetulan Suwaibah itu juga pernah menyusui pamannya Rasul, Hamzah. Jadi Rasul dengan Hamzah itu satu saudara susuan dari Suwaibah. Makanya ketika setelah umrah Rasul ditawari, mau nggak menikah dengan putrinya Hamzah? Kata Rasul, nggak bisa, karena Hamzah itu saudara sepersusuanku, dia mahram, nggak boleh. Jadi Hamzah itu satu sisi dia paman, sisi lain dia saudara sepersusuan karena pernah disusui oleh budaknya Abu Lahab. Ketika Suwaibah ini air susunya mau diminum Rasul, Abu Lahab senang.
Saking senangnya, akhirnya dimerdekakanlah Thuwaibah, menunjukkan di awal perkara Abu Lahab itu suka dengan Nabi. Sampai ketika kelahirannya Thuwaibah dimerdekakan. Tetapi kebiasaan orang Arab, ingat bahwa tidak ada satupun Nabi yang lahir di desa. Semua Nabi itu orang kota. Bukan ingin merendahkan orang desa, tidak. Tapi tidak ada Nabi itu orang desa, tidak ada. Nabi itu semua orang kota. Termasuk Nabi SAW. Jadi orang-orang kota ini, khususnya negeri Arab, Mekah gitu ya, di zaman itu, mereka mengkhawatirkan anak-anak bayi mereka kalau tinggal di kota. Sehingga kemudian mereka akan menitipkan kepada orang-orang desa untuk disusui sampai besar, minimalnya, maksimalnya sampai 10 tahun, minimalnya sampai 2 tahun, sampai sempurna susuannya baru dikembalikan. Nah, ketika itu ada satu kabilah namanya kabilah Bani Sa'diyah. Terjadi pacaklik hebat. Kemudian wanita-wanita yang punya anak, karena harus punya anak, kalau tidak punya anak tidak keluar susunya. Mereka berbondong-bondong dari kabilah Bani Sa'diyah datang berhari-hari menuju Mekah mencari anak-anak orang kota yang siap disusui oleh mereka dengan imbalan. Maka berangkatlah 40 wanita dari Bani Sa'diyah. Salah satunya adalah seorang wanita yang namanya Halimah Sa'diyah dengan suaminya Al-Harith. Berangkat ke kota Mekah. Subhanallah, setiap ada ibu yang melihat bayi Rasul, tidak ada yang mau, nggak ada yang mau mengambil. Kenapa? Karena dua alasannya. Pertama, dia yatim, yang kedua dia miskin. Sementara tujuan ibu-ibu mengambil anak untuk disusukan itu ingin mendapatkan imbalan. Mereka sendiri miskin, ngambil bayi miskin pula dapat apa kan itu? Jadi lewat saja. Ketika semua bayi sudah habis, diambil oleh wanita-wanita Bani Sa'diyah ini, tidak ada bayi Rasul, masih tidak ada juga yang mengambil. Allah takdirkan rupanya ada seorang ibu namanya Halimah Sa'diyah datang belakangan. Padahal berangkat duluan, tapi datangnya belakangan karena tunggangannya sangat kurus, pakai unta kurus, disebut atan gitu ya. Sehingga kemudian lambat datangnya. Dan Halimah orang miskin di kabilahnya. Tiba-tiba ketika sampai di kota Mekah, tidak ada satupun bayi kecuali sudah diambil teman-temannya, kecuali satu bayi, bayi Nabi SAW. Hampir saja tidak diambil, kalau bukan karena diyakinkan suaminya Al-Harith, sudah ambil saja daripada pulang kosong, ambil sajalah, mudah-mudahan membawa berkah, gitu maksudnya. Akhirnya diambil, subhanallah. Di malam hari ketika bayi Muhammad itu diambil Halimah Sa'diyah, Halimah Sa'diyah dan keluarganya lelah berhari-hari loh, berjalan dari Bani Sa'diyah sampai ke kota Mekah. Lelah mereka, kelaparan, sampai bayi yang digendongnya itu habis air susunya. Sementara kambing-kambing yang dibawanya pun sudah tidak mengeluarkan air susu lagi. Harus minum dari mana? Tapi malam ketika mereka memegang bayi Rasul, terjadi irhasah. Tiba-tiba kambing yang dibawanya gemuk air susunya dan bisa dipakai. Dan airnya bisa diminum rame-rame sama-sama, dan tiba-tiba tetek Halimah pun penuh dengan air susu sehingga anak bayinya bisa netek dan juga Rasul SAW bisa minum dari air susunya. Itu irhasat yang pertama setelah kelahiran. Ya. Kemudian irhasat yang kedua, Halimah ini sudah 3-4 hari kawan-kawannya pulang, dia baru berangkat pulang. Tetapi Allah takdirkan belakangan dia pulang, paling depan pula dia datang. Kenapa? Karena untanya tiba-tiba kuat walaupun kurus itu. Karena di atasnya ada bayi Muhammad SAW. Berkah sampai di Bani Sa'diyah. Sudah lama terjadi pacaklik tidak hujan, tiba-tiba turun hujan. Dan kambing-kambing yang menjadi gemuk-gemuk, itu semua karena berkah Nabi SAW. Inilah bentuk irhasat namanya. Keanehan setelah kelahiran Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul ketika berada di pangkuan Halimah itu,
Ketika sudah disusukan selama 2 tahun sempurna, maka Halimah ingin mengembalikan kepada Aminah. Artinya tugas dia sudah selesai menyusukan 2 tahun sempurna, karena menyusui anak itu kan 2 tahun sempurna. Dikembalikan. Ketika dikembalikan kepada Khadijah, rupanya di Mekah tersebar wabah. Dia khawatir dengan bayi Rasul. Akhirnya Aminah meminta kepada Halimah untuk dibawa lagi. Senanglah Halimah karena sudah tahu berkahnya. Tetapi ketika usia Rasul di usia 4 tahun, terjadi peristiwa yang disebut dengan syaqqus sadri namanya, pembelahan dada. Para ulama ketika membahas pembelahan dada, berapa kali sebenarnya Rasul itu dibelah dadanya? Ada yang mengatakan 4 kali, ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Adapun yang mengatakan 4 kali, pertama saat usia beliau 4 tahun, kedua saat usia beliau 10 tahun, ketiga saat usia beliau 40 tahun untuk mempersiapkan menjadi Nabi dan Rasul, dan yang terakhir saat peristiwa Isra Mi'raj sebelum diangkat naik ke langit. Ini 4 peristiwa pembelahan dada menurut satu pendapat. Adapun pendapat yang kedua 3 kali, saat di pangkuan Halimah Sa'diyah 4 tahun, saat hendak diangkat jadi Nabi dan Rasul, dan saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan pendapat yang ketiga 2 kali, saat di pangkuan Halimah ketika 4 tahun usianya, dan saat peristiwa Isra Mi'raj ketika hendak diangkat ke langit. Ini perselisihan tentang berapa kali dada Nabi SAW dibelah, dibersihkan jantungnya. La ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi ahli sejarah yang banyak menceritakan memang 2. Saat di pangkuan Halimah dan saat peristiwa Isra Mi'raj, itu yang banyak diceritakan. Kalau saat Isra Mi'raj memang berdasarkan nas yang jelas, yang sahih, berdasarkan riwayat Bukhari Muslim. Ya. Lah Nabi SAW ketika usia 4 tahun tiba-tiba datangi 2 malaikat. Ada yang mengatakan malaikat ini Jibril dan Mikail, menjelma manusia yang berjubah putih, kemudian mengambil Rasul saat bermain-main dengan kambing, kemudian disaksikan oleh saudara sepersusuannya, di mana perutnya dibelah, diambil jantungnya, kemudian dikeluarkan haddus syaitan. Dalam riwayat seperti itu, haddus syaitan. Haddus syaitan itu maksudnya dicabut rasa kasih sayang kepada setan, supaya dia jangan punya kasih sayang dengan setan, benci setan. Ya, sebab kalau tidak dihilangkan nanti kayak kita kan bekerja sama dengan setan akhirnya. Kan ada orang yang senang dengan setan gitu ya. Ya Rasul itu jangan sampai dicintakan dengan setan, karena setan musuhnya masalahnya. Dihilangkan tuh haddus syaitan itu. Lah namanya anak kecil 4 tahun yang saudara sesusuannya Abdullah itu namanya, ngomonglah sama ibunya Halimah tentang peristiwa itu. Kekhawatiran Halimah menjadi-jadi, apalagi bekas jahitannya masih ada ya. Dan itulah operasi pertama ya sepanjang sejarah, tentu lewat medis malaikat ya. Kalau medis orang dah matilah kan itu. Akhirnya kemudian Halimah ketakutan jangan-jangan Rasul kesambet jin. Maka sebelum kemudian terjadi apa-apa dari pengaruh itu, dari pengaruh datangi oleh 2 orang yang aneh menurut cerita anaknya, maka di usia mendekat 6 tahun, maka Halimah cepat-cepat mengembalikan Rasul ke pangkuan ibundanya Aminah. Aminah kaget ya, kenapa mesti buru-buru gitu ya. Awalnya kemudian Halimah tidak mau cerita, akhirnya cerita juga. Tetapi Aminah meyakinkan bahwa peristiwa itu tidak mungkin terkhawatirkan dengan anaknya. Kemudian dia cerita tentang kelahiran Rasul, bahwa ada cahaya yang melesat saat kelahirannya dan menerangi negeri Syam. Dan anakku ini sudah ada tanda-tanda dia akan menjadi orang besar. Jadi kau tidak perlu takut. Tapi Halimah kemudian juga tidak mengambil lagi dan pulang kembali ke Bani Sa'diyah. Dan dia masuk Islam setelah perang Khaybar. Halimah nanti masuk Islam belakangan setelah perang Khaybar. Ya. Taib. Kemudian ketika di pangkuan ibundanya, maka ibundanya ingin mengajak Rasul berziarah ke kuburan ayahnya di Madinah. Berangkatlah kemudian
Tiga orang ini, Rasul, kemudian ibundanya Aminah, kemudian budaknya atau pembantunya Aminah namanya Ummu Aiman. Dan Ummu Aiman ini nanti akan usianya panjang. Pembantunya Aminah ini usianya panjang, namanya Ummu Aiman ini. Sampai ketika Rasul wafat dia masih hidup. Ya. Bahkan ketika kemudian Rasul wafat, Abu Bakar dan Umar datang kepada Ummu Aiman karena Ummu Aiman terus menangis setiap malam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ya Ummu Aiman, kenapa kau tangisi Rasulullah? Bukankah dia meninggal lebih baik dari sisi Allah dibandingkan tetap hidup?" Kata Ummu Aiman, "Aku tangisi bukan kematiannya, tetapi dengan meninggalnya Nabi terputus wahyu kepada kita. Itu yang aku tangisi," katanya. Jadi intinya tiga orang ini berangkat ke Madinah. Kemudian akhirnya berziarah ke kuburan ayahandanya Abdullah. Kemudian tinggal beberapa waktu di Madinah. Kemudian ketika hendak pulang, Allah takdirkan Aminah sakit di Abwa antara Mekah dan Madinah, dan Allah cabut nyawanya di situ tepat di usia Rasul 6 tahun. Maka Ummu Aiman mengambil Rasul dan menyerahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW di pangkuan Abdul Muttalib sudah punya firasat tentang Rasul. Makanya Rasul itu dibiarkan walaupun dia terkadang duduk di singgasana Abdul Muttalib. Ingat, Abdul Muttalib ketika itu adalah penguasa Arab. Arab itu dikuasai oleh dua suku besar. Yang lainnya kabilah-kabilah kecil. Pertama Bani Hashim, yang kedua Bani Mahzum. Bani Hashim dan Bani Mahzum ini selalu bersaing, ya, untuk merebut kekuasaan di tengah-tengah Quraisy. Makanya terkadang penguasa dari Bani Mahzum, terkadang dari Bani Hashim. Lah kebetulan ketika itu yang menguasai Quraisy adalah dari Bani Hashim, Abdul Muttalib. Tapi setelah wafatnya Abdul Muttalib, kekuasaannya tidak diambil oleh Bani Hashim tetapi Bani Mahzum oleh Abu Jahal. Penggantinya itu Abu Jahal. Ya. Abu Jahal jadi pemimpin Arab kelak gitu. Tetapi ketika itu kakeknya Rasul menjadi pemimpin Arab alal itlaq. Lah Rasul SAW dimuliakan sama kakeknya sampai kalau tidak ada orang berani, kalau dulu kan singgasananya pakai semacam sajadah, itu khusus bagi raja gitu ya. Kalau ada orang yang berani anak kecil duduk di situ langsung diusir. Jangan duduk di situ kualat, itu tempat raja tuh. Tapi kalau Rasul duduk di situ dibiarkan saja. Bahkan ketika paman-pamannya melarang, "Jangan duduk di situ wahai Muhammad." Datang Abdul Muttalib dan mengatakan, biarkan dia duduk di situ." Dan saya melihat ada firasat dia akan menjadi orang besar. Jadi kakeknya sayang dengan Rasul tuh. Tapi sayang, hanya 2 tahun Abdul Muttalib mengasuh Rasul. Di usia 8 tahun Abdul Muttalib pupus usia. Sebelum pupus usia, Abdul Muttalib berwasiat kepada Abu Talib. Kenapa kepada Abu Talib? Bukankah pamannya Rasul banyak? Paman Rasul banyak, tapi kenapa kepada Abu Talib? Padahal Abu Talib ini miskin, anaknya banyak, susah kerja, susah ekonomi, ya. Tapi kenapa Abdul Muttalib minta Abu Talib yang mengasuh? Kenapa tidak kepada yang lain saja? Kepada Abu Lahab umpamanya yang jelas-jelas kaya, ya kan? Karena Abu Talib dengan Abdullah ayahanda Rasul itu sekandung. Abdul Muttalib itu banyak istrinya. Jadi paman-pamannya Rasul itu ada yang sebapak seibu, ada yang lain ibu satu bapak. Lah Abu Talib ini dengan Abdullah itu kebetulan satu ibu satu bapak gitu, saudara kandung. Makanya kedekatan dengan Abdullah dekat. Makanya Abdul Muttalib menitipkan kepada Abu Talib karena itu saudara kandungnya Abdullah walaupun miskin. Dan ketika itu wasiat daripada ayahandanya, maka Abu Talib betul-betul melawat Rasul, bukan hanya sebatas dianggap anaknya, bahkan dilebihkan dari anaknya. Sayangnya Abu Talib kepada Rasul itu luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika Nabi SAW di usia 8 tahun, kemudian menginjak 9 tahun, kemudian menginjak sampai ke 12 tahun, disinilah kemudian Abu Talib ingin mengajarkan tradisi yang biasa
dilakukan oleh orang-orang Arab terhadap anak-anak mereka. Apa tradisi? Mengajarkan bagaimana cara berniaga, berdagang. Diajarkan ilmu ekonomi. Akhirnya kemudian di usia 12 tahun diajaklah Rasul berniaga kemana? Ke Syam. Jauh kan perjalanan. Mekah Syam itu bisa 1 bulan naik unta tuh, zaman itu. Makanya Allah mengatakan li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu suka mengadakan rihlah safar dagang di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam. Lah ketika itu Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Talib dan kafilah-kafilah lainnya menuju Syam. Lah kita cerita Syam. Di Syam itu ada seorang pendeta namanya Buhairah Rahib. Pendeta ini sedikit punya ilmu dukun, tukang ramal, dan sedikit ekstrim, makanya diusir dari tempat ibadahnya oleh pendeta-pendeta Syam. Terlalu keras dia. Tetapi pendeta Buhairah Rahib ini punya ramalan tentang kelahiran Nabi SAW dan kemunculannya, sehingga kemudian dia ada firasat bahwa akan lewat Nabi di jalan itu. Akhirnya setiap harilah ini Buhairah Rahib itu menunggu-nunggu di tepi jalan. Setiap ada kafilah datang dari Arab, dari arah Mekah dan Madinah, selalu diteliti. Ketika melihat ada kafilah Abu Talib ini, agak curiga dia, langsung di-stop, kemudian disuruh makan di rumahnya. Kemudian Buhairah Rahib mengatakan kepada Abu Talib dengan banyak pertanyaan seputar akan muncul seorang Nabi. Lah kebetulan kemudian Buhairah Rahib melihat Rasul yang berbeda dengan anak-anak yang dibawa oleh orang-orang Arab lainnya. Apalagi ketika kemudian Buhairah melihat ada tanda kenabian, setempel kenabian yang berada di bahu kiri. Kenapa nggak di bahu kanan? Ya, ini kan kanan, di kiri. Jadi stempelnya di sini. Ya, stempel kenabian itu seperti telur burung warna putih. Seperti kutil bahasa kitanya. Ya, stempelnya itu di sini. Ya. Kenapa sebelah kiri? Karena jantung manusia itu sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri badan kita kan jantungnya. Jadi stempel itu diletakkan di sebelah kiri untuk menjaga jantung Nabi supaya tidak diganggu syaitan. Itu hikmahnya menurut para ulama. Lah ketika Buhairah Rahib melihat stempel itu, yakini Nabi ini. Makanya kemudian dia bertanya kepada Abu Talib, "Ya Abu Talib, apakah engkau bapaknya?" Kata Abu Talib, "Ya, saya bapaknya." "Bohong kau," katanya. "Anak ini harusnya tidak punya bapak," katanya. Oh, dia tahu. Ya, karena dia punya ramalan. Maka Abu Talib ngaku, "Ya, memang dia bukan anak saya, bapaknya sudah meninggal." Kemudian Buhairah meminta beberapa hari untuk tinggal di situ. Khusus Abu Talib dan Rasul yang lain silakanlah berangkat ke Syam. Rupanya ketika Rasul bermain-main di luar, usia 12 tahun, ada awan menaunginya. Kemudian setiap dia melewati hajar, batu dan pohon, ada suara salam kepadanya. Kata Buhairah, yakini seorang Nabi ini. Maka dia katakan kepada Abu Talib, "Abu Talib, tolong jangan kau bawa ke Syam. Kalau orang-orang Yahudi Syam tahu ini seorang Nabi, dibunuh dia. Sebaiknya kau pulangkan ke Mekah lagi." Akhirnya tidak jadilah berniaga ke Syam, dipulangkanlah Rasul ke Mekah lagi di usia 12 tahun itu. Tapi Nabi SAW itu walaupun usia 12 tahun, dia sangat mandiri. Karena dia juga merasakan bagaimana hidup di lingkungan miskin. Dia melihat anak-anaknya Abu Talib seperti Uqail, Ali dan yang lainnya makan seadanya gitu kan. Sementara dia pun ikut makan di situ. Dia merasa, akhirnya dia ingin menolong ekonomi pamannya dengan cara apa? Dengan cara menjadi penggembala kambing. Dia lihat banyak kawan-kawan sebayanya datang ke orang-orang kaya yang punya kambing, ikut merawatnya dengan imbalan beberapa gantang gandum. Ya. Dan Rasul sudah punya skill soal penggembala kambing. Kapan? Saat diasuh di rumah Halimah Sa'diyah, kan dia mainnya sama kambing. Dia sudah biasa main sama kambing. Anak dulu itu main sama kambing. Nggak ada pesawat-pesawatan, kereta-keretaan, nggak ada. Bola-bolaan nggak ada. Mainnya sama kambing, sama anak kambing. Jadi walaupun masih kecil Rasul itu, karena mainnya sama kambing, jadi punya skill soal kekambingan itu.
Makanya ketika dia jadi penggembala kambing, dia tahu caranya. Dan pertanyaannya ikhwatu fiddin, ingat bahwa menggembala kambing itu adalah mihnatul anbiya. Itu pekerjaan semua para nabi. Rasul yang mengatakan ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mereka jadi pernah penggembala kambing. Wala anta ya Rasul, termasuk engkau wahai Rasul, termasuk saya kata Rasul. Jadi semua para nabi pernah menjadi penggembala kambing. Nabi Ibrahim bahkan punya penangkarannya. Nabi Musa ketika kemudian dia diusir dari Mesir kemudian ke Madian, dia merawat kambing-kambingnya Syuaib dan menikah dengan salah satu putranya. Jadi para nabi semua penggembala kambing. Tentu ada hikmah kenapa nabi itu kemudian harus memelihara kambing. Kata para ulama, karena nabi akan memimpin umat. Berarti sebelum memimpin umat, dia harus memimpin kambing dulu katanya. Kalau dia berhasil memimpin kambing, dia berhasil memimpin umat. Kalau tidak berhasil memimpin kambing, dia tidak akan bisa memimpin umat. Seolah-olah seperti itu bahasanya. Kenapa demikian? Karena ada 5 faedah yang Allah subhanahu wa ta'ala tarbiyah kepada Rasul sebelum menjadi pemimpin umat. Kenapa dia disuruh memimpin kambing? Dan apa dibalik memimpin kambing itu? Satu, Nabi SAW diajarkan oleh Allah untuk i'timadu ala nafsi. Satu, supaya dia tidak bergantung kepada Abu Talib. Dia ingin mandiri, justru dia ingin membantu keluarganya. Makanya dia rela menjadi penggembala kambing walaupun upahnya hanya segantang 2 kandang gandum. Yang penting dia tidak makan di rumah Abu Talib, dia makan hasil jerih payah dia. Itu masih kecil 12 tahun tuh. Sekarang lo sudah lulus kuliah masih juga minta pak, kirim pak, transfer pak, ini pak, itu macam-macam pak lah dia minta. Padahal sudah lulus kuliah, sudah S3 lagi kadang-kadang. Ini anak 12 tahun sudah mandiri tuh. Ya luar biasa gitu ya. Yang kedua, supaya Nabi SAW terbiasa dengan sabar. Karena nanti menghadapi umat itu perlu kesabaran. Makanya Allah mengatakan, wasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad, sabar kamu seperti sabarnya ulul azmi dari kalangan Rasul. Lah ketika menjadi penggembala kambing inilah betul-betul Rasul digembleng menjadi orang sabar. Kenapa tidak sabar ikhwan menjadi penggembala kambing? Kambing ini berbeda dengan binatang yang lain. Dia lambat makannya. Ya, kemudian makannya pun banyak. Pagi makan, siang makan, sore makan. Sehingga harus sabar cari pakan kambing. Cari makannya aja sabar. Kita jadi tukang ngarit rumput kan sabar. Kalau tak sabar ya nggak dapat banyak lah itu. Apalagi kambingnya yang dirawat Rasul bukan 1-2 kambing, ratusan kambing, bahkan ribuan kambing kan begitu ya. Ngasih makannya harus sabar. Kemudian juga terkadang yang namanya kambing itu kan bukan seperti orang di kantoran duduk pakai AC senang gitu kan. Tidak, orang yang menggalak kambing itu bukan duduk di kantor, dia duduk di padang pasir nengokin kambingnya. Kemudian terkadang berjalan tak pakai sandal, panas terik luar biasa. Ini kalau tidak sabar, tidak mungkin dia jadi penggembala kambing. Nah, tanyalah yang punya kambing itu, gimana dia merawat kambing. Belum lagi kemudian tidurnya pun di bumi sama kambing tidurnya itu. Kadang-kadang di sebelahnya kambingnya berak, kambingnya kencing, baunya kambing juga. Kadang-kadang badannya pula bau kambing, dia karena hidup sama kambing kan. Memang begitu pemelihara kambing itu. Karena di zaman itu kan bukan kayak sekarang lah, kambing enak ada penangkarannya di Tamiang sana, kemudian beli rumputnya. Tidak, kambing sana kan banyak ternak di padang pasir, ya harus sabar panasnya matahari, jalan ke sana kemari ya. Jadi memang betul-betul dilatih kesabaran itu. Kemudian yang ketiga juga dilatih amanah. Gimana tidak dilatih amanah? Ini kambing milik orang, ribuan jumlahnya, satu aja hilang bisa didenda, bukannya dapat 1 gantang gandum, yang ada suruh ganti kambingnya kan itu ya. Makanya ditarbiyah amanahnya. Amanah enggak nih dititipi kambing banyak nih, harus amanah kan itu, ditarbiyah amanahnya. Kemudian yang keempat, ditarbiyah menjadi orang yang tawadhu, rendah diri. Karena saya katakan tadi, pekerjaan kambing itu bukan pekerjaan kantoran.
bukan pakai dasi, pakai sepatu, pakai jas, tidak. Akan kepanasan. Jadi tawadu dia. Pekerjaan mengembala ini melatih Nabi SAW untuk menjadi orang yang tawadu, rendah diri. Ya, terkadang tidur sama kambing, terkadang kena kencing kambing, dan begitu seterusnya kan itu ya. Kemudian juga dilatih keberanian. Bagaimana tidak? Orang yang memelihara kambing dan banyak kambing, bisa saja mungkin datang serigala memangsa satu kambing. Dia harus berhadapan dengan serigala. Terkadang bukan serigala, ada orang yang nyuri kambing berhadapan dengan orang yang nyuri. Jadi macam-macam, jadi ditarbiyah keberaniannya. Dan ditarbiyah dengan macam-macam, termasuk akhlak, rahmat, kasih sayang. Karena kalau kambingnya sakit, ya harus diobati lah. Kalau nggak diobati, mati. Jadi banyak terlahir akhlak-akhlak jadi penggembala kambing. Wajar kalau ulama mengatakan Rasul sebelum memimpin umat dipelajari bagaimana cara memimpin kambing itu. Ya. Itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW bekerja sebagai penggembala kambing. Lah suatu ketika Nabi SAW ya usianya sudah 16 tahun, 17 tahun gitu ya, sudah dewasa. Musim pernikahan orang-orang yang sebayanya. Ya, tapi kan pernikahan orang-orang Arab di atas maksiat, minum khamar, walimahnya kan, joget-joget, wanita telanjang, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi kawan-kawan yang seprofesi Nabi SAW itu terkadang menitipkan kambing kepada Rasul untuk hadir di walimah. Karena Rasul tidak mau hadir di tempat yang banyak maksiatnya. Karena Rasul tidak terkenal di zaman itu kumpul dengan orang-orang yang suka minum khamr, suka hura-hura, nakal. Nah, Rasul itu betul fokus saja dia jadi pengembala. Jadi orang-orang Arab mengenal orang ini orang baik, tidak pernah terlibat dengan kriminal. Ya, dia fokus saja kerja karena ingin menolong pamannya. Tetapi kemudian dari orang-orang kawan-kawan sebayanya ketika menitipkan kambing kepada Rasul, itulah tersebar amanahnya. Tidak ada kambing yang dititipi kepada Rasul hilang, tidak ada kambing yang dititipi sakit, tidak ada kambing yang dititipi kemudian tertukar, tidak ada. Ya, betul-betul ada. Disitulah tersebar kawan-kawannya. Rasul itu sadiqul amin, orangnya jujur, orangnya amanah. Mulai tersebar tuh sifat itu di tengah-tengah para penggembala kambing. Kemudian menyebar ke luar profesi penggembala. Akhirnya satu kota Mekah ma'ruf dengan Rasul itu anak baik, anak jujur, anak amanah. Jadi memang sudah tersebar sejak kecil. Ya. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian di usia ya sekitar 20 tahunan gitu ya, maka Nabi SAW sudah mulai melirik bahwa ada pekerjaan yang jauh lebih hebat hasilnya dibandingkan jadi penggembala. Berniaga layaknya orang-orang Quraisy berniaga. Mulailah kemudian Rasulullah SAW mencoba berniaga di dalam Quraisy, kemudian akhirnya sampai ke Syam, sampai ke Yaman dengan teman-temannya. Dia membantu orang-orang yang kaya yang berniaga, entah ngikut membantu mengangkat, kemudian juga kembali juga begitu. Intinya bahwa Rasul mulai belajar kepada kawan-kawannya dari pengusaha-pengusaha besar. Disitulah Nabi SAW mulai terkenal di antara para pedagang akhlaknya. Akhlaknya luar biasa, amanahnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, ucapannya luar biasa, serba luar biasa dari Nabi. Sampai akhirnya kemudian terdengarlah oleh seorang wanita yang luar biasa, namanya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bukan wanita sembarang. Terkumpul padanya syarafun nasab, nasabnya sangat-sangat mulia. Kemudian dia wanita cantik dan indah. Kemudian dia wanita mulia, kemudian dia wanita kaya, kemudian dia wanita berakal, bahkan dia wanita yang menjaga kehormatannya. Semua para pembesar Arab datang kepada Khadijah hendak meminangnya, tapi ditolaknya. Disangkanya Khadijah itu matre, jangan-jangan dia menolak kita karena kita kurang kaya. Karena kekayaan Khadijah itu kalau dikumpulkan dengan seluruh para pedagang Arab masih kaya Khadijah. Kekayaannya itu. Makanya orang-orang ingin menikah dengan Khadijah. Ketika Khadijah menolak, disangkanya Khadijah itu matre. Oh, jangan-jangan kita kurang kaya, makanya ditolak katanya.
Tapi rupanya terbantahkan. Bukan itu yang dicari Khadijah. Dia sudah kaya, ngapain cari orang kaya? Bukannya, tapi Khadijah mencari orang yang baik akhlaknya, makanya ketemu dengan Nabi. Lah Khadijah ketika kemudian datang kepada Nabi SAW menawarkan, karena Rasul sudah terkenal tuh amanahnya, ya, karena kemudian akhlaknya, kemudian supelnya, kemudian juga karamnya, dermawanannya, kemudian juga terkenal sampai dibicarakan orang Arab. Jadi penasaranlah Khadijah, ini siapa Muhammad ini? Akhirnya dicari, kemudian dipertemukan, kemudian diajak kerjasama. Bagaimana kalau engkau saya titipi dagangan saya, bekerjalah dengan saya dengan sistem mudharabah. Tapi Nabi SAW itu orang beradab. Tetap dia mengatakan kepada Khadijah, tunggu hatta asta'zin ammi. Saya punya orang tua namanya Abu Talib, saya izin dulu. Kalau kata orang tua saya silahkan saya ambil barangmu, kalau kata orang tua saya tak boleh, tak bisa saya ambil barangmu. Lihat bagaimana beradabnya Rasul kepada pamannya Abu Talib itu. Soal urusan ini saja harus izin dia. Datang dia kepada Abu Talib, ya Abu Talib, ada wanita kaya Khadijah begini-begini, dia ngajak kerjasama dengan saya, diterima enggak? Maka Abu Talib mengatakan dengan sangat senangnya dan mengatakan, hadza rizqu saqahullahu laka minallah, sir ala barakatillah, kata Abu Talib. Wah, ini rizki mendadak ini. Ini kejatuhan duren bahasa kitanya. Ini aji mumpung nih. Kalau kau memang mau wahai Muhammad, kata Abu Talib, maka terimalah tawarannya. Berjalanlah di atas keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kata Abu Talib. Karena sudah diizinkan, akhirnya Rasul pun mengambil dagangannya Khadijah. Dimainkanlah dagangan Khadijah dengan Rasul, akhirnya mendapatkan keuntungan yang belum pernah Khadijah mendapatkan dari orang lain. Luar biasa tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan Khadijah ini tentu ya namanya orang baik yang ada di sekitar kita. Bisa saja itu pencitraan kalau belum dibuktikan dengan safar. Ya. Kita punya tetangga baik ya karena belum pernah diajak safar. Kalau ingin mengetahui si anu baik atau tidak baik, sekali-kali ajak safar yang jauh. Karena safar itu dikatakan safar karena yusfiru tabi'atar rajul. Kenapa safar disebut safar dalam bahasa Arab? Karena menampakkan tabiat asli orang. Kalau ketika tidak safar nggak nampak tabiatnya, mungkin yang tahu istrinya, pembantunya saja, kepada kita baik-baik saja. Tapi ketika sudah dilihat kita safar dengan dia, nampak tabiat aslinya. Bakhilkah dia, sabarkah dia, tawadukah dia, nampak tuh nanti. Makanya Khadijah ingin mengutus Maisarah, pembantu laki-lakinya itu, supaya melihat tingkah laku Rasul. Ya bisa saja orang katakan amanah, rupanya ketika sudah diserahkan tidak amanah, kan begitu. Maka Khadijah mengatakan, ya Maisarah, kau ikut safar sama Muhammad. Akhirnya kemudian Maisarah ikut safar. Subhanallah. Di zaman itu kebiasaan tuan dan majikan, orang merdeka dan budak, itu akan sangat dijauhkan. Budak itu dianggap hina, makan pun sendiri tidak boleh sama majikannya. Tapi Nabi SAW memperlakukan Maisarah ini luar biasa. Makan sama-sama, bahkan terkadang berbuat baiknya Rasulullah SAW kepada Maisarah lebih dibandingkan Maisarah kepada Nabi. Dan itu membuat asar yang besar kepada Maisarah gitu ya. Apalagi kemudian sepanjang jalan aneh dia melakukan banyak-banyak peristiwa gitu, dan dicatat semuanya. Kemudian setelah pulang dari berniaga untung banyak, diceritakan sama Khadijah peristiwa-peristiwa dan akhlak-akhlak Rasul kepada Khadijah oleh Maisarah ini. Dari sanilah kemudian Maisarah memberikan informasi soal Rasul ketika safar. Maka yakinlah Khadijah bahwa dia memang orang baik ketika tidak safar, baik ketika dia safar, baik. Apalagi dapat keuntungan besar. Maka kemudian Khadijah mulai tertarik kepada Rasul. Apalagi ada sebuah cerita dari Maisarah kepada Khadijah yang mengagetkan. Apa ceritanya? Begini. Jadi ketika Maisarah bersama Rasul safar, ketika sampai di Syam, Rasul SAW duduk di sebuah pohon.
Di samping pohon itu ada rumah. Rupanya rumah itu milik seorang rahib namanya Masturah. Dan ini sebenarnya lebih kuat riwayatnya dibandingkan kisah Buhairah, rahib yang ketemu Abu Talib di jalan. Kalau kisah Masturah ini lebih kuat secara riwayat. Jadi tiba-tiba kemudian ketika Rasul duduk di pohon itu, kagetlah ini pendeta namanya Masturah ini, keluar dia, kemudian mendekati Maisarah. Ya Maisarah, siapa orang yang bersamamu itu? Maka Maisarah mengatakan, oh itu adalah Muhammad bin Abdullah, dia orang Quraisy. Ya, dia adalah orang terpandang di sana. Dipujilah Rasul di hadapan Maisarah, Masturah ini. Jadi Maisarah bingung, kenapa kau tanya soal dia? Kata Masturah pendeta ini, dia mengatakan, demi Allah, tidak ada yang duduk di pohon itu kecuali seorang Nabi. Tidak ada yang duduk di pohon itu kecuali seorang Nabi, katanya. Kata ulama ketika membahas riwayat ini, dia mengatakan, kan orang yang lalu lalang banyak di situ. Kenapa tidak ada orang yang kemudian capek duduk di pohon itu? Menunjukkan bahwa pendeta Masturah ini menggambarkan kepada kita bahwa pohon itu hidupnya sudah lama. Dari mana taunya? Kan dia kan berpegang kepada ajaran Isa, sementara Isa kepada Nabi SAW itu 500 tahun lebih, kan begitu ya. Berarti usia pohon itu sudah lama. Dari mana dia dapat informasi bahwa siapa yang duduk di situ dia seorang Nabi kalau pohonnya tidak lama usianya? Rupanya kata para ulama, boleh jadi setiap ada orang-orang yang lewat di pohon itu ketakutan. Disangka pohon angker lah gitu ya, tidak mau duduk di situ. Walaupun banyak orang lalu lalang para kafilah itu tidak mau istirahat di situ. Setiap mau istirahat, takut juga, cari pohon lain gitu maksudnya. Tapi Nabi SAW ketika duduk di situ, maka Masturah ini pendeta ini mengatakan kepada Maisarah, tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali seorang Nabi, katanya. Nah, itulah yang kemudian diceritakan kepada Khadijah. Ya tentu Khadijah juga punya kerabat namanya pendeta juga gitu ya, Waraqah ibn Naufal, tentu punya pengetahuan tentang itu kan. Makanya makin cintalah Khadijah kepada Rasul. Nabi SAW itu orang miskin, masih hidup dengan Abu Talib. Akhirnya dia mengutus siapa? Nafisah saudarinya. Nafisah, bisa nggak kau dekati Muhammad itu? Mau nggak dia nikah sama saya? Kalau seandainya antum di posisi Rasul, mau pasti gitu. Tapi Nabi SAW berakhlak. Datang Nafisah kepada Nabi SAW, kemudian Nafisah mengatakan kepada Nabi SAW, apa katanya? Ya Muhammad, ala tatazawwaj. Muhammad, kenapa kau tidak mau nikah? Usiamu kan sudah cukup untuk menikah, 25 tahun. Kata Nabi SAW, la nafaqata indi wala mal. Nafisah, bukan saya tak mau kawin, kata Rasul, tapi saya tidak punya biaya untuk kawin, tidak punya nafkah untuk membiayai pernikahan, karena pernikahan di zaman itu kan wah gitu ya. Saya tidak punya itu. Tunggulah kumpul-kumpul duit dulu lah gitu maksudnya. Kemudian Nafisah mengatakan, halaka imra'atun jama'at al-jamalatu wasyarafatu wal aqlatu wasuddu. Kata Nafisah, wahai Muhammad, ada loh seorang wanita terkumpul padanya kecantikan, kemuliaan, akal, kekayaan. Kira-kira mau enggak kamu? Kata Nabi SAW, siapa wanita itu? Siapa yang kau maksud wahai Nafisah? Kata Nafisah, Khadijah. Mau enggak menikah dengan Khadijah? Kagetlah Nabi, majikannya kan begitu ya. Bahasanya kan bosnya gitu. Dia bekerja sama Khadijah. Apakah dia mau sama saya, katanya? Kata Nabi SAW, apakah dia mau dengan saya? Kata Nafisah, oh tenang, itu urusan aku dengan dia, kau tenang saja. Ini mah comblang dia. Tenang, itu urusan saya, kata Nafisah. Soal lobby-lobby urusan saya itu. Akhirnya Nabi SAW kemudian mengatakan kepada Nafisah, tapi kalaupun seandainya dia mau, tetap aku izin dulu pamanku. Mau nikah saja izin paman dulu. Ya, lihat bagaimana adab Nabi menghormati Abu Talib. Akhirnya Khadijah kemudian mendengar cerita Nafisah, senangnya luar biasa. Maka dari situ kemudian Nafisah datang kepada Nabi SAW mengatakan, Khadijah sudah mau, sebaiknya kau datang, bawa keluargamu,
lamar Khadijah segera, katanya. Akhirnya dia datang kepada Abu Talib menceritakan, kata, wah senangnya Abu Talib. Kemudian Abu Talib datang dengan Hamzah, paman Nabi SAW, bertiga dengan Rasul, datang ke keluarga Khadijah. Ya biasalah, pernikahan itu kan ada namanya pinangan, khitbah dulu kan, dipinang dulu. Ya. Lah saat kemudian meminang itulah ada khutbah yang luar biasa yang diberikan Abu Talib di tengah-tengah keluarga Khadijah dan keluarga Nabi. Dan itu khutbahnya itu. Makanya sekarang menjadi sunnah pernikahan ada khutbah nikah. Yang pertama khutbah itulah Abu Talib. Bagaimana teks khutbahnya? Abu Talib mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail wa min di'di ma'din wa unsuri mudhar wa ja'alana min hadhanati baitihi. Kata Abu Talib setelah memuji Allah, kemudian Abu Talib mengatakan, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menjadikan kami, kata Abu Talib, termasuk keturunan Ibrahim, termasuk keturunan Ismail, termasuk keturunan Ma'ad, dan termasuk keturunan Mudhar, kata. Disebutkan dua kakek buyut Nabi. Kemudian kata Abu Talib, dan bersyukur juga kita telah dijadikan oleh Allah untuk menjaga Baitullah, maksudnya Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian kata Abu Talib ngomong sama keluarga Khadijah itu, inna ibni hadha, anak saudaraku ini Muhammad ibn Abdullah, la yuzanu bihi rajulun syarafan wa aqlan min ahli Quraisyin illa wazanahu wa in kana fil mali kullun. Keluarga Khadijah, ini anak saudara kami Muhammad ibn Abdullah ini tidak ada satupun orang Quraisy yang bisa menandingi dia dari segi kemuliaan, dari segi akal, walaupun sedikit hartanya. Kemudian Abu Talib mengatakan, fa innal mal dillun zail, karena bagi dia Muhammad itu harta itu sesuatu yang akan lenyap. Tapi kalau seandainya ditimbang dia dengan seluruh anak-anak muda Quraisy, tidak ada yang bisa menandingi dia dari segi kemuliaan dan akalnya, wahai keluarga Khadijah. Sampai kepada Abu Talib mengatakan, dan kepada Rasul, maksudnya Muhammad SAW, lahu sya'nun azim, dia memiliki perkara besar di masa depan. Kemudian sedikit khutbahnya sampai selesai, baru kemudian ditimbal dan diterima bahwa keduanya adalah sekufu, artinya sama kedudukannya. Nah ini sunnahnya nikah kan ada khutbah nikah kan. Nah ini Abu Talib ini yang pertama kali melakukan khutbah nikah ini. Lah akhirnya terjadilah pernikahan dalam sejarah, pernikahan yang sangat mulia, di mana seorang laki-laki memuliakan seorang wanita, dan belum pernah terjadi di tengah Arab ada laki-laki memuliakan seorang wanita dalam pernikahan. Karena di zaman itu wanita dihinakan, bahkan baik wanita dikubur hidup-hidup kan begitu. Jadi tradisi mereka luar biasa jahat. Setelah kemudian menikah dengan Khadijah, maka Nabi SAW diberikan banyak keturunan. Lahirlah anak pertama Qasim, tapi meninggal di waktu bayi. Kemudian lahir Zainab, kemudian lahir Ruqayyah, kemudian lahir Ummu Kulthum, kemudian lahir Abdullah ketika diangkat dari Nabi, tapi kemudian juga meninggal. Kemudian lahirlah Fatimah. Jadi 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan dari sulbi Khadijah. Adapun Ibrahim putra beliau bukan dari Khadijah, dari Maria Qibtiyah budaknya kan itu. Jadi bahagia ketika sudah menikah saja Khadijah itu yakin dengan Rasulullah, sehingga menyerahkan semua kekayaannya. Wahai Muhammad suamiku, ini rumah milikmu sekarang, ini usaha milikmu sekarang, ini bisnis milikmu sekarang, ini uang di ATM milikmu sekarang, ini tanah di sana semua milikmu, semua milikmu, semua milikmu, katanya. Masya Allah. Kalau antum dapat janda kaya di Batam, kemudian habis menikah tiba-tiba istri mengatakan ini semua milikmu, nggak ada ceritanya. Yang ada ini milikku. Supaya kamu ada macam-macam, kita ke notaris, kita notariskan. Kekayaanmu berapa, kekayaanku berapa. Nanti kalau cerai masalah pula katanya. Nggak yakin dengan antum wanita kaya di zaman sekarang. Tapi Khadijah lihat luar biasa kan percayanya kepada Nabi SAW, diserahkan semuanya kekayaannya.
karena yakinnya dengan suaminya. Dan Nabi pun memainkan bisnisnya luar biasa, sehingga Rasul sudah bukan lagi pedagang kecil, dia sudah jadi bos, dia sudah jadi pedagang besar. Makanya akhirnya dia berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Utsman, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf, berjumpa dengan para tujar, para pedagang hebat besar Arab, dan relasinya makin besar. Ma'asyiral muslimin, ketika Nabi SAW di usia 35 tahun, 35 tahun catat, Nabi SAW ketika itu menghadapi sebuah peristiwa besar, di mana sebagian bangunan Ka'bah itu hancur karena dua perkara. Pertama, karena ada seorang wanita mau menyalakan bukhur. Antum tahu bukhur? Orang Arab itu kalau harum-harumkan pakai gaharu, pakai kayu gaharu, ya kan, dibakar supaya wangi kan gitu ya. Tiba-tiba ketika dibakar kayu gaharu itu, rupanya apinya menyambar kiswah, kebakaranlah Ka'bah itu. Ya. Akhirnya rusak sebagian bangunannya. Ditambah-tambah yang kedua, terjadi banjir karena Ka'bah itu kan mangkok, kiri kanannya bukit. Jadi kalau hujan ya numplak semua air di situ. Ya. Akhirnya roboh sebagian bangunan Ka'bah itu. Lah kemudian orang-orang Quraisy berkumpul bingung menghadapi Ka'bah yang sudah rusak retak ini, takut kemudian roboh semuanya. Maka berencana para pembesar Quraisy itu untuk membenahi Ka'bah ini. Berkumpullah para pembesar itu. Masalahnya mereka takut-takut kalau merobohkan, kemudian membangun kembali, dikhawatirkan datang azab kepada mereka, karena prahara terjadinya penghancuran Abraha itu belum lama. Sebagian mereka menyaksikan, sehingga takut kalau tiba-tiba mereka mau renovasi Ka'bah, ketika sudah dihancurkan datang pula burung ababil kan gitu ya. Jadi orang-orang ketakutan jadinya. Tapi ada orang tua yang sangat bijak namanya Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian bertanya kepada para pembesar yang sudah rapat di sekitar Ka'bah. Kata Al-Walid ibn Mughirah, saya tanya kalian, kita hendak menghancurkan Ka'bah ini tujuannya apa? Merusak atau memperbaiki? Mereka mengatakan memperbaiki wahai Al-Walid. Kalau memperbaiki jangan takut. Atau begini saja, saya yang memulai. Kalau terjadi apa-apa biar saya yang kena, kalian tidak akan kena. Diambilnya palu, mulai dirobohkan beberapa bangunan bata. Tidak terjadi apa-apa. Kata Al-Walid, nih tidak terjadi apa-apa, bantulah sekarang. Kenapa kalian diam saja? Kata mereka, oh tunggu dulu. Ya. Tunggulah sampai besok katanya. Jangan-jangan nanti malam kejadiannya. Nggak mau saya. Jadi mereka itu nggak mau, nunggu sampai besok katanya. Tengok nanti malam katanya. Akhirnya mereka tidak bisa tidur malam-malam itu, takut terjadi apa-apa kepada Al-Walid. Ya. Rupanya ditunggu sampai subuh, ternyata tidak ada masalah. Dari situlah kemudian mereka rame-rame menghancurkan Ka'bah dan hendak membangunnya kembali. Tetapi karena ketakutannya, sambil mereka kemudian memukul-mukul, mengambil sebagian bangunan Ka'bah sambil berteriak-teriak, ya Allah ma nuridu illal khair. Ya Allah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Ngomong gitu sampai hancur Ka'bah karena khawatir turun azab. Ya bayangkan. Ya. Akhirnya ketika kemudian Ka'bah itu sudah runtuh, digali sampai ke bawah, akhirnya sampailah ke pondasi yang pernah dibangun Ibrahim, nampak ada batu warna hijau. Jadi pondasinya itu warna hijau di bawah itu. Itu pondasi yang pernah dibangun oleh Ibrahim. Dan sebelumnya sudah dibangun oleh malaikat dan juga Adam. Jadi nampak ini, dulu Ibrahim membangun Ka'bah dari pondasi asalnya. Batu berwarna hijau. Ketika sampai kepada batu berwarna hijau itulah mereka berhenti. Kemudian mulai mereka mengumpulkan dana dengan syarat dana untuk membangun Ka'bah tidak boleh dana haram, harus dana halal. Tidak boleh uang pelacuran, tidak boleh uang judi, tidak boleh uang apa lagi, enggak boleh. Enggak boleh uang jackpot tuh, enggak boleh. Jadi semua harus uang halal yang masuk. Begitulah walaupun mereka di atas kerusakan, tapi kalau memperlakukan Ka'bah mereka takut juga gitu ya. Gak sembarang uang korupsi masuk tuh. Nanti kalau uang korupsi masuk, roboh pula Ka'bah itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena kurang dana akhirnya tidak sempurna pembangunannya. Harusnya Ka'bah itu memanjang, akhirnya karena kurang dana jadi kotak.
separohnya tidak bisa dibangun. Kemudian untuk mencirikan itu bagian daripada Ka'bah, maka dibangun seperti busur panah yang disebut dengan Hijr Ismail. Itu sebenarnya masuk ke dalam Ka'bah. Makanya tidak boleh tawaf melintasi tengah-tengah Hijr Ismail, itu kan bagian Ka'bah masalahnya. Walaupun sebenarnya Ka'bah ini pernah dirobohkan oleh Abdullah ibn Zubair di masa kekuasaannya setelah setelah Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah. Kemudian dibayat Abdullah ibn Zubair, oleh Abdullah ibn Zubair dihancurkan memang. Kemudian dibangun ala Ibrahim, betul-betul Hijr dimasukkan. Tapi dihancurkan lagi oleh Abdul Malik ibn Marwan, dibalikin lagi seperti bangunan Quraisy. Karena tidak sampai informasi hadis Nabi kepada dia. Di zaman Imam Malik, di zaman Harun ar-Rasyid, datanglah orang-orang ke Imam Malik, "Ya Imam, kamu kan sudah tahu bahwa Ka'bah itu bukan begitu bentuknya. Bagaimana kalau kita robohkan?" Kata Imam Malik, "Saya tidak mau. Ka'bah itu kasihan, asik dirobohkan, dibangun, dirobohkan, nanti hilang wibawa Ka'bah itu. Nggak mau saya." Nah, Malik tidak berani. Makanya sampai hari ini Ka'bah itulah bentukan orang Quraisy, bukan bentukan Nabi Ibrahim. Karena hijrnya tidak masuk. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah setelah kemudian Ka'bah ini selesai, mereka bingung soal meletakkan Hajar Aswad. Disinilah terjadi kerusuhan, perang, mau perang. Ya. Kabilah Bani Mahzum mengatakan, "Kami yang paling mulia di sini, kami yang meletakkan Hajar Aswad." Datang kabilah Bani Abdiddar mengatakan, "Oh tidak, kami." Kata Bani Hashim, "Kami." Akhirnya kemudian mereka hampir rusuh. Apalagi ketika kabilah Bani Abdiddar ini, mereka membawa darah kambing, ya, kemudian diletakkan di hadapan mereka, dan itu pertanda mereka siap perang. Kalau mereka yang tidak meletakkan Hajar Aswad, gitu. Mau perang, ikhwan, ya kan? Orang Arab berani mereka, bayangkan. Ini karena kejahilan mereka. Ingin mendapatkan sesuatu, terkadang karena jahil, nyawa pun bisa lepas tuh. Sama dengan orang yang mau mencium Hajar Aswad saat umroh, saat haji kan. Hukum mencium Hajar Aswad itu apa? Sunnah. Tapi sampai rela-rela lo keinjak-injak, sampai auratnya terbuka, sampai berdarah ke siku sana sini, yang penting cium gitu. Ini apa ini? Ini kejahilan namanya. Itu kan sunnah saja, kalau tidak bisa mencium nggak perlu sampai seperti itu kan, begitu ya. Cukuplah di tangannya diusap atau dari kejauhan cukup dilambaikan, cukup, namanya sunnah. Itulah kadang-kadang kalau tidak punya ilmu akhirnya nekat gitu ya. Lah, ini orang mau perang. Rupanya datanglah orang yang bijak namanya Uqbah Al-Mahzumi. Uqbah Al-Mahzumi ini ayahanda daripada Ummu Salamah, yang kelak Ummu Salamah jadi istri Nabi, tapi kelak setelah hijrah kan itu ya ceritanya. Kata Uqbah, "Ngapainlah kalian bertengkar-tengkar di sini? Kan kita mau perang. Ini sudah 5 hari. Kita bersih tegang seperti ini gara-gara peletakan Hajar Aswad. Bagaimana kalau seandainya saya berpendapat?" Mereka mengatakan, "Apa pendapatmu Uqbah?" "Begini, sebelah sana itu kan ada pintu yang sekarang disebut Babu Salam namanya. Ya, namanya Babu Salam sekarang. Dari Babu Salam itu, tunggu, kalau ada orang yang datang dari Babu Salam, bagaimana kalau seandainya kita sepakat dia yang mengangkatnya?" Akhirnya mereka menunggu semua. Siapa yang datang dari pintu itu? Siapa yang datang dari pintu itu? Rupanya Rasul yang keluar dari pintu itu. Ketika Rasul yang keluar, semua bangkit dan mengatakan, "Alhamdulillah, kami sepakat semuanya." Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sejak masa kecil memang sudah diakui amanah dan kebenarannya. Jadi semua setuju tuh. Berarti yang menang siapa di sini? Bani Hashim. Itu Bani Hashim kan menang di sini. Karena Rasul kan begitu ya. Akhirnya kemudian kata Rasul SAW, Rasul tidak mau kecuali ingin mendamaikan semuanya. Kata Rasul, "Sama-sama kita angkat," katanya. "Ambil kain, letakkan di tengah, masing-masing ujung kain kita angkat rame-rame, menunjukkan kita semua yang meletakkannya." Lihat, leadershipnya Rasul sudah tampak tuh di usia itu. Diletakkan rame-rame, nggak ada perang lagi. Nama Rasul harum, nama Bani Hashim terangkat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Namun ketika usia Nabi SAW sudah mendekati kenabian, ya antara 37, 38 sampai 40. Mulailah Rasul itu fitrahnya berontak melihat orang-orang Quraisy ini kok makin bejat makin hari. Minum khamar di mana-mana, zina di mana-mana, kriminal di mana-mana. Pokoknya Rasulullah SAW itu padahal dia di atas puncak karir, harta banyak, istri cantik, anak banyak, orang muji dia, apalagi hidupnya coba.
tapi berontak hatinya. Mulailah dia malas dagang. Kemudian dia mulai menyendiri tafakur kepada Allah Azza wa Jal, mengikut syariat Ibrahim, karena kan belum ada syariat, belum diangkat jadi nabi kan. Ya Rasul ya tafakur ala syariat Ibrahim lah kan itu. Sampai akhirnya menemukan gua yang sangat tinggi yang disebut dengan gua Hira, di mana Mekah di bawahnya. Tentu di sini ada makna kenapa Rasul menemukan gua yang sangat tinggi. Tentu Allah yang mengarahkan dalam mimpinya. Karena sebelum diangkatnya jadi nabi terjadi irhasat 2 kali. Terjadi keanehan 2 kali. Pertama, Nabi SAW apabila jalan ke ganggang kota-kota Mekah itu, kalau dia ketemu batu, tiba-tiba ada yang mengucapkan salam. Dicarinya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, siapa yang mengucap salam ini? Ya. Kalau dia ketemu pohon, ada ucapan salam. Dilihatnya siapa yang mengucap, dicari-cari orang itu, nggak tahu, tidak tahu kalau itu bahwa batu yang ngomong tuh, disangkanya orang. Baru Nabi SAW ngeh bahwa itu adalah batu dan pohon yang mengucapkan salam, sebagaimana riwayat yang ma'ruf daripada Jabir bin Samurah menceritakan ketika Rasul berbicara dengan orang-orang muhajirin, kata Nabi SAW, sekarang aku baru paham dan aku tahu batu dan pohon yang setiap hari menyalami aku sewaktu aku belum diutus jadi nabi. Dan itu irhasat namanya. Ya, kok ada orang mengucap salam? Ya, jadi itu pertama. Yang kedua, ru'yatun salihah, mimpi yang baik, yang disebutkan dalam hadis Bukhari itu seperti falak subuh. Jadi mimpinya seperti falak subuh itu maksudnya Nabi itu kalau bermimpi, semua mimpinya jadi kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Malamnya mimpi, besoknya jadi kenyataan. Selama 6 bulan sebelum diangkat jadi nabi. Ini irhasat keanehan. Ya. Akhirnya kemudian Nabi SAW, kalau dalam riwayat ya tadi di belah dada sebelum diangkat jadi nabi, tapi ada juga yang mengingkari tidak di belah dada. Ya. Maka Nabi kemudian terjadi pembelahan dada ketika usianya sudah mendekati 40 tahun. Lah ketika dia naik ke Gua Hira, menemukan gua yang cocok untuk tahanut tafakur, maka dia izin kepada Khadijah, dia tidak akan pulang 1 bulan Ramadan, tolong sediakan bekal yang banyak, saya tidak akan pulang. Maka Khadijah paham, wanita saleh, Khadijah sudah paham kira-kira apa yang terjadi dengan Nabi itu sebenarnya. Makanya Khadijah dengan sangat telatennya mempersiapkan bekal 1 bulan, karena akan tidak berjumpa dengan Nabi. Nabi akan tahanut i'tikaf di itu. Setelah kemudian tepat di 10 akhir Ramadan, tepat di malam-malam ganjil, tepat di malam Lailatul Qadar, tiba-tiba datang Jibril dalam bentuk manusia, masuk ke dalam gua, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Rasul tidak kaget dengan kedatangan Jibril. Kenapa? Karena sudah dimimpikan. Karena sudah dimimpikan, gak kaget kan? Waalaikumsalam. Tiba-tiba Jibril memeluk Rasul tanpa basa-basi mengatakan, Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Rasul memikirkan, dia kan seorang ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Dikiranya suruh baca itu suruh baca tulisan. Ya Rasul tidak bisa baca lah. Makanya Rasul mengatakan kepada Jibril, Ma'ana biqari, saya baca. Kata Jibril, Iqra, baca. Kata Rasul, Ma'ana biqari, saya tidak baca. Kata Jibril, Iqra, baca. Kata Rasul, saya tidak bisa baca. Makin kuat pelukannya, makin kuat, sampai Rasul ketakutan ketika dalam kalimat Iqra terakhir. Maka Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Turun 5 ayat surah Al-Alaq. Rasul didaulat menjadi seorang nabi. Inilah awal kenabian. Kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa? Udah lewat jam 9 ya. Jadi tambah sedikit lah ya. Tambah 10 menit lagi baru kita selesai. Baik. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dan rasul dengan turun surah Al-Alaq, maka Rasul kemudian turun. Artinya ini tepat pada malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama suratul Alaq di Gua Hira. Setelah itu Rasul turun, tenang dia. Masalahnya setelah sampai di rumah dia kembali ke gua itu kok tak datang-datanglah Jibril itu. Dia datang lagi berkali-kali itu selama 6 bulan tak datang lagi yang bacakan Iqra itu. Jadi Rasul ini sudah mulai curiga, itu yang datang itu malaikat kah, setan kah, jin kah? Mulai dia ragu-ragu dia.
Kenapa cuma satu kali datangnya? Jadi Rasul mulai sesak dadanya, ini siapa sebenarnya yang datangi saya tadi di gua itu? Selama 6 bulan kok gak datang lagi, gak muncul lagi gitu ya. Akhirnya kemudian suatu hari Nabi SAW ingin datang ke Gua Hira. Rupanya di tengah jalan ada yang memanggil dari langit. Ya Muhammad, ya Muhammad katanya. Rasul kaget lah, siapa yang manggil-manggil ini? Rupanya didongakkan ke langit, lihat Jibril dalam bentuk asli. Itulah pertama kali Rasul melihat Jibril dalam bentuk asli. Bayangkan, Jibril ini malaikat paling besar, sayapnya 600, satu sayap terbentang antara tenggelam sampai terbitnya matahari, yang disebut dengan saddal ufuk. Kalau melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, samping kiri sayap Jibril, samping kanan sayap Jibril, seolah-olah langit sayap Jibril semua itu baru satu tuh. Gimana 600 sayap? Sebesar apa itu Jibril coba? Menggigih Rasul ketakutan, ini makhluk apa ini? Kantumlah datang ke Tiban Kampung, ke Pondok Senya Balut, ketemu ular piton, ya segede unta, panjangnya 300 meter, apa nggak menggigil kan gitu ya? Itu baru ular piton. Jadi Rasul, ini makhluk apa ini? Lari dia, tapi mau lari kemana? Semua dilingkungi Jibril di langit, mau lari kemana? Kan gitu ya. Tapi Rasul karena ketakutannya langsung demam, masuk ke Khadijah, kemudian dia berteriak-teriak, ya Khadijah dathiruni dathiruni, wahai Khadijah tolong selimuti. Kenapa minta diselimuti? Karena biasanya orang yang takut dengan sesuatu kalau masuk ke selimut itu minimalnya ngurangi rasa takut. Coba kalau antum takut setan, nah, ambil selimut puluh gitu ya, kan ngurang tuh rasa takutnya. Ya, apalagi istrinya masuk sekali di situ kan. Jadi ketika Rasul menggigil demam tinggi, istri yang soleh tahu ini ada apa dengan suami ini, ada aneh. Langsung kemudian oleh Khadijah paham dia ambil selimut, dia pun masuk ke dalam selimut, kemudian dibisikkan di telinga suaminya, wallah la yuhzikallahu abada, wahai suamiku demi Allah, peristiwa yang kau lihat itu tidak mungkin pertanda kau akan hina. Engkau ini orang baik, tidak pernah jahat, menghormati tamu, ngomong jujur, suka bantu orang, macam-macam diceritakan sama Khadijah. Coba bayangkan, ketika diceritakan kebaikannya, tenang dia. Tenang Rasulullah SAW. Cukup sampai di sini? Tidak. Besoknya kata Khadijah, ayo kita konsultasi kepada kerabat saya Waraqah ibn Naufal. Dia pendeta, buta, sudah tua, tahu tentang kitab-kitab. Kita ceritakan, jangan-jangan ini ada peristiwa apa ini. Datanglah ke Waraqah ibn Naufal, diceritakan sama Khadijah. Rasul menceritakan bagaimana awal mulanya. Ketika selesai cerita, Waraqah tiba-tiba mengatakan, innahu namus alladhi anzal ala Musa wa Isa. Muhammad, itu makhluk yang ketemu itu namanya namus. Ya, makhluk yang bersayap itu pernah turun kepada Isa dan Musa, sekarang turun kepadamu. Wallahi kau akan jadi nabi katanya. Langsung mainkan, kau akan jadi nabi katanya. Tetapi ingat, engkau akan diusir oleh kaum. Justru kaget ketika Waraqah mengatakan engkau akan diusir. Waraqah, enak aja kau ngomong, saya ini orang yang paling dipuji oleh orang-orang Quraisy, tidak ada orang yang pujiannya seindah saya. Orang-orang menyebutnya Shadiqul Amin. Apakah orang seperti saya akan diusir? Iya, kata Waraqah, tidak ada manusia yang membawa ajaran seperti yang kau bawa, pasti diusir. Tapi tenang, kalau aku masih hidup, kata Waraqah, aku yang akan membela. Tapi sayang 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal, sehingga terjadi khilaf apakah Waraqah ini beriman ataukah tidak. Ada yang mengatakan orang yang pertama beriman dari kalangan orang dewasa lah Waraqah. Ada yang mengatakan Abu Bakar. Ada yang merinci Waraqah itu beriman soal kenabian, tetapi Abu Bakar itu bukan soal kenabian saja, tapi soal kerusulan dan berdakwah. Intinya bahwa Waraqah meninggal setelah 6 bulan setelah dia mengatakan seperti itu. Suatu malam setelah 6 bulan lewat, Rasul sedang tertidur berselimut, tiba-tiba dikagetkan Jibril, kemudian langsung memerintahkan Nabi SAW untuk memperingatkan manusia, ya ayyuhal muddathir, orang yang berselimut, qum, berdiri, bangun, fa'angdir, berikan peringatan kepada manusia, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. 5 ayat Mudaththir turun lagi setelah 6 bulan.
dengan 5 ayat Mudaththir turun, berarti resmi Rasul didaulat menjadi Rasul nubbi'a bil alaqi wa ursila bil mudaththiri. Diangkat jadi nabi dengan turun surah Al-Alaq, diangkat jadi Rasul dengan turun surah Al-Mudaththir. Resmi SK turun nabi dan Rasul. Sekarang dia harus berdakwah. Mulai harus berdakwah karena sudah diangkat jadi Rasul, harus berdakwah. Siapa yang pertama didakwai? Istrinya Khadijah. Ya Khadijah, sekarang saya jadi utusan Allah, Rasulullah. Bersahadatlah untukku wahai Khadijah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Kata Khadijah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Maka orang yang pertama beriman, belum ada laki-laki, Khadijah yang pertama. Dialah yang pertama kali beriman dengan Rasul. Dialah yang pertama kali mendengarkan Al-Quran. Dialah yang pertama kali membacakan Al-Quran. Dialah yang pertama kali wudu. Dialah yang pertama kali sholat. Dialah yang pertama kali menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil. Dialah orang yang pertama kali membenarkan di saat manusia mendustakan. Dia yang pertama kali masuk Islam sebelum ada orang yang masuk Islam. Itulah Khadijah. Luar biasa. Istri tercinta Nabi SAW. Makanya ketika cemburu Aisyah gara-gara Rasul menyebut-nyebut Khadijah yang sudah meninggal, Rasul marah kepada Aisyah. Aisyah, janganlah kau banding-bandingkan engkau dengan Khadijah. Khadijah itu orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Khadijah orang yang pertama menginfakkan hartanya saat manusia bakhil. Khadijah orang yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan, dan dari sulbinya lahir semua keturunanku. Jangan kau banding-bandingkan dengan Khadijah. Ya. Itulah Khadijah. Baru kemudian merembet ke keluarganya, anak-anaknya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah masuk Islam. Anak angkatnya Zaid ibn Harithah masuk Islam. Ali, anak angkatnya usia 10 tahun masuk Islam. Resmilah satu keluarga masuk Islam. Dari situlah dakwah itu didahului dari keluarga. Baru kemudian Rasul keluar, tapi masih dakwah sirriyah. Ingat, metode dakwah Nabi SAW itu ada 4. Metode dakwah Rasul ada 4. Yang pertama, dakwah sirriyah, dakwah tidak terang-terangan, bahasa lain door to door. Ya, ke kawan-kawan, antar relasi antar kawan, belum dielankan keluar selama 3 tahun. Baru kemudian yang kedua, dakwah terang-terangan, tapi Rasul melarang. Dakwah terang-terangan tidak boleh melawan. Kalau ada orang masuk Islam kemudian diganggu, jangan dilawan. Sabar, 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 sabar. Kemudian marhalah yang ketiga, boleh dilawan, tetapi siapa yang menyakiti saja. Kemudian dakwah yang keempat, ini bukan boleh dilawan lagi. Siapapun yang tidak masuk Islam, serang. Jihad. Nah, itulah dakwah Rasul 4 marhalah. Mulai dari yang lembut, gitu kan, sampai yang keras. Jadi Islam itu tidak langsung main keras, lembut-lembut dulu, ya kan. Lah ketika kemudian Rasul berdakwah selama 3 tahun sirriyah, itulah berhasil mengislamkan 60 orang. Selama 3 tahun, 60 orang itu dakwah sirriyah 3 tahun. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan luar biasanya dari 60 orang itu terbagi dari macam-macam kabilah, bukan satu kabilah saja. Seperti umpamanya Abu Bakar dari kabilah Bani Taim, kemudian Umar dari kabilah Bani Adi, kemudian Utsman dari kabilah Bani Umayyah, kemudian Ali kabilah dari Bani Hashim. Jadi tersebar beberapa kabilah. Ingat, orang Arab itu punya hamiyah. Hamiyah itu apa? Kepanatikan kabilah. Kalau disakiti orang itu dan dia kabilah saya, entah urusannya apa sehingga peduli, saya harus bantu dia. Itu modelnya. Jadi ketika itu udah macam-macam kabilah terwakili gitu ya, Rasul mulai berani terang-terangan. Kenapa? Karena orang Quraisy tidak berani menyentuh sahabat-sahabatnya, bisa dikeroyok banyak kabilah kan begitu. Maka Rasul ketika itu setelah 3 tahun dan sudah didengar juga sama orang-orang itu kan, tapi kan belum terang-terangan kecuali setelah turun ayat fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin, dan ayat yang lain wa anzir ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, beri peringatan keluarga terdekat. Mulai Rasul dakwah terang-terangan, tapi masih lingkup kerabat Bani Hashim dulu, belum ke kabilah-kabilah yang lain, karena kerabat dulu, harus kerabat dulu. Ya. Naiklah Rasul ke Bukit Safa. Kemudian kata Rasul ke Bani Hashim, mengatakan, wahai fulan ibn fulan ibn fulan, kata Rasul, bagaimana pendapat kalian kalau saya ngomong di belakang
Bukit Abi Qubais ada tentara berkuda yang akan menghancurkan kalian. Kalian masih percaya dengan kabar yang saya kabarkan? Sesentak mengatakan, percaya wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah berdusta. Kalau percaya dengan saya, kata Muhammad, kata Rasulullah SAW, katakan la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Abu Lahab tiba-tiba emosi, berdiri dia dan mengatakan, alihadza jama'tana ya Muhammad, tabban laka sairul yaum. Oh, untuk ini kau kumpulkan, celaka satu hari dari pagi sampai sore untukmu ya Muhammad. Kemudian dicela habis ya. Sampai akhirnya turun suratul Lahab, itu singkat ceritanya. Kemudian setelah peristiwa ini, Abu Lahab mengumpulkan sesama para pembesar-pembesar dari kalangan kerabatnya Bani Hashim, diundang makan di rumahnya. Dia orang kaya. Kemudian mulai memperingatkan Abu Lahab, ingat, ini persoalan Muhammad, ini bukan persoalan enteng, kata Abu Lahab. Jangan sampai kemudian ada orang lain mencekal dia. Sebelum ada orang lain mencekal dia, kita cekal duluan. Sebab kalau kita membelanya, kita akan berperang menghadapi banyak kabilah orang Arab, bahkan satu dunia memerangi kita. Dan kalau kita membiarkannya ini, kita akan malu di hadapan. Lihat, suul adab, ya. Dia mempengaruhi kerabat-kerabatnya untuk musuh Nabi. Tapi Sofiyah, bibinya Rasul wanita, dia bantah, dia berdiri mengatakan, hei Abu Lahab, saya pernah mendengar ulama-ulama Yahudi mengatakan bahwa ada orang namanya Muhammad jadi nabi, dan saya yakin itulah keturunan Abdul Muthalib, dialah nabinya, katanya. Jadi saking bantah-bantah kayak itu. Kata Abu Talib, bangkit dia. Abu Lahab, kata Abu Talib, kalau ada berani menyentuh keponakanku, walaupun aku harus sendirian, aku akan bela dia. Abu Lahab tidak bisa apa-apa lah. Keluarganya juga, nah itulah hamiah jahiliyah seperti itu. Makanya kenapa Nabi SAW berusaha berdakwah kepada keluarga dulu kan? Sebab kalau kena satu dua dari keluarga itu, kabilah itu akan membela, walaupun dia musyrik. Kalau satu kabilah itu masih ada kesukuan kerat, apalagi orang Arab, kesukuannya kuat. Nggak peduli dia orang Muslim, orang kafir, kalau dia disakiti, kita semua tersakiti, itu modelnya. Makanya Rasul itu ingin mengokohkan kabilahnya dulu. Makanya berdakwah kepada kerabat dulu. Makanya Nabi Hud, kenapa dikatakan oleh kaumnya, laula rahtuka la rajamnak, kalau bukan karena kabilahmu Hud, sudah kami bunuh kamu. Karena Hud punya kabilah kuat, makanya orang-orang yang nggak berani mendekati Nabi Hud, gitu ya. Maka Rasul seperti itu, dia ingin punya kekuatan dari dalam supaya nggak bisa orang menyentuhnya. Mulailah kemudian Rasul dakwah keluar. Sampai akhirnya banyak penentangan, tetapi banyak juga masuk Islam. Sampai sahabatnya kena disakiti, akhirnya terjadi hijrah ke Habasyah 1 kali, 2 kali, dan terakhir hijrah ke Madinah. Tentu ini kisah yang panjang, ikhwan. Ini sudah disingkat-singkat, diambil poin-poinnya, pun baru sampai di sini kisahnya. Ya, mudah-mudahan kita mengingatkan saja, ini bulan Rabiul Awal, ya ada sejarah yang perlu kita gali, mengenang sejarah Nabi untuk lebih cinta lagi kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.